dengan permisi, izin Pak, tabe, insya Allah semua berlangsung. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka kegiatan penguatan moderasi beragama tingkat provinsi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon izin pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kiranya untuk narasumber saat ini akan membawakan materi di pukul 10.45, tapi karena beliau sedang ada kegiatan yang harus dilaksanakan setelah kegiatan ini, jadi kami mohon izin untuk dipercepat pada pagi ini. Adapun untuk materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Asriadi Sulaiman, SIP MSI, yaitu penguatan moderasi beragama dalam menjaga kerukunan dari toleransi umat beragama di Sulawesi Selatan. Beliau saat ini jabatan selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dan berkantor di kantor gubernur di Gedung H, Jalan Urip Sumoharjo. Adapun pendidikan beliau STPDN 92 untuk S1 di Fisip Unhas, S2 beliau di Pasca Unhas, dan untuk S3 di Pasca UNM. Adapun pengalaman kerja beliau pernah menjadi PLT Kadis Kominfo Kabupaten Bone, ke PLT Kadis Perindustrian Kabupaten Bone, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Dengan hormat kami persilahkan, izin. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta acara pada pagi hari ini. Hari ini saya meminta lebih awal Bapak Ibu sekalian, kami ikut bertanggung jawab atas kunjungan Bapak Presiden besok. Namun terlalu banyak dinamika kalau kunjungan Bapak Presiden. Tadinya semua acara dipusatkan di Wajo, namun pagi tadi berubah Pak. Ada acara yang harus dilakukan di Maros, di bandara, sehingga kami harus terlibat banyak untuk menyelaraskan ini Pak, mengkoordinasikan terutama dengan pihak pengamanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya dari kemarin juga saya sudah tidak bersedia. Namun setelah dalam catatan saya, ketiga kalinya saya tidak bersinergi dengan Kementerian Agama, diwakili terus. Jadi syukur pada pagi hari ini berkenan teman-teman dari Kementerian Agama, Pak Kabir, ya, bisa menyelaraskan waktu kami, Pak. Ya, karena ini terlalu repot akhir-akhir ini, mana saya kira sebagaimana yang dipublish di mana-mana kesusahan anggaran, dan hari ini juga Kesbag ikut rapat anggaran, Pak. Karena di mana-mana Kesbag itu adalah sinergi dari bapak-bapak sekalian. Ya, sebenarnya itu untuk di Sulawesi Selatan, sinergi bapak itu selain dengan
Pak Kanwil Kementerian Agama, sinerginya dengan Kepala Kesbang, baik di kabupaten kota masing-masing terutama. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya banggakan, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, Dinas Sosial juga telah melaksanakan kegiatan yang kurang lebih sama ya, dengan apa yang dilakukan. Saya start saja dari pertanyaan saya, Pak. Masih senangkah Bapak Ibu sekalian tinggal di Indonesia? Masih senangkah tinggal di Sulawesi Selatan? Tidak perlu banyak materinya, Pak. Ya. Karena hidup kita itu ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi kuncinya satu, Pak, pengendalian diri. Semuanya pengendalian. Yang mengalami yang namanya penataran P4 di masa lalu, kuncinya juga pengendalian diri. Semua ajaran-ajaran Pancasila di P4 dulu, Pak. Penataran yang sekian puluh jam, sekian ratus jam, kuncinya pengendalian diri. Kita yang berubah itu, Pak, hanya ordenya, Pak. Ya, teman-teman sekalian, ordenya yang berubah, Pak. Dari sekian lama kita dibimbing orde lama di masa Bapak Presiden kita, Bapak Bung Karno, bergeser ke Pak Harto, masuk ke orde baru. Sekarang reformasi dengan banyaknya presiden. Itu yang kita alami sekarang. Dan tidak ada nilai yang terlalu banyak berubah, Pak, dari pergantian orde ke orde, Pak. Yang ada adalah keterbukaan demokrasi yang makin luas. Itu. Bagi negara yang kuat fundament ekonominya tidak masalah, Pak. Menutup hubungan dengan luar juga tidak masalah. Izinkan kami bukan pamer, Pak. Kami ke Cina tahun lalu, ke Beijing. Presiden Cina itu tidak untuk seumur hidup, tapi karena performanya dalam menata perekonomian di Cina, Jiang Zemin ditasbihkan untuk menjadi presiden seumur hidup. Memang luar biasa, Pak, Cina. Dia tidak peduli dengan apa keputusan Amerika terhadap mereka. Ya. Inilah dasarnya sehingga mereka kuat. Dia punya identitas bangsa. Ya. Cina itu. Paham boleh komunis, tapi sikap hidupnya moderat. Kalau kita bikin tol di Indonesia, baru 2 tingkat jalan layang. Di Beijing, Shanghai, ada 5 kota yang kami sempat mampiri. Itu ke atas sudah 4 lantai, 4 layang. Ke bawah tanah, Pak, sudah 3 susun, Pak. Kehidupan di bawah tanah. Karena dia punya identitas bangsa yang kuat. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya masih tugas juga di daerah, kami ke Rusia, Pak. Rusia juga seperti itu terhadap Putin. Luar biasa fundament ekonomi yang dibuat. Di embargo Amerika, ternyata saya juga baru tahu. Rusia itu sangat dekat dengan Afghanistan, sangat dekat dengan Jepang, sangat dekat dengan Cina. Ya. Saya mau belanja di Petersburg, ya, salah satu kota besar yang ada di Rusia. Ternyata barangnya sama ke Indonesia, Pak. Ya, kita beli sepatu olahraga, merek yang kita lihat sehari-hari di Indonesia, Adidas, Nike, Reebok. Produknya made in China, made in Vietnam. Ya. Jadi dia embargo Amerika, tapi jalan masuk. Yang lebih lucu lagi, Amerika melarang produknya masuk dulu, tapi Ford masuk. Ford itu Amerika punya. Justru Toyota yang tidak ada. Itulah. Jadi kita butuh identitas. Mohon maaf, Indonesia sekian tahun merdeka, 76 tahun kita merdeka. Namun kita masih mempersoalkan identitas kita, Pak. Ya, identitas kita terlalu lama kita bicarakan. Terlalu lama kita bicarakan. Malaysia yang lebih muda merdekanya, dia tidak pernah terlalu tajam membicarakan identitas. Ya. Akhirnya senior-senior saya yang ada di sini bisa melihat, kalau dulu kita meminjamkan tenaga pendidik kita ke Malaysia, sekarang kan terbalik. Rata-rata orang-orang yang berpunya
menyekolahkan kalau yang dekat itu ke Malaysia, ke Singapura. Karena kita sekali lagi masih memperjuangkan hal-hal yang buat saya tidak esensi hari ini. Ya. Mohon maaf, saudara saya Muslim sudah jelas juga di kitab kita Al-Quran sudah jelas semua. Yang regulasi-regulasi tentang hidup berbangsa bernegara yang hidup di zamannya Nabi itu sudah jelas. Bagaimana menyikapinya? Ya. Saya kira yang non-Muslim juga seperti itu. Nah, kita bawa ke konteks Sulawesi Selatan. Banyak sekali paham, Pak, di Sulawesi Selatan, pesan-pesan petua kita di Sulsel, ya, yang mengajarkan kepada kita tentang hidup berdampingan, hidup beragama, bagaimana membangun daerah dengan keberagaman. Ini yang perlu kita senantiasa jadikan modal dalam membangun Sulawesi Selatan. Sekarang ini ada beberapa belahan provinsi di Indonesia yang mudah sekali, Pak, tergerus dengan persoalan apa kita hari ini, ya, itu. Apa kita hari ini. Nah, kalau kita melihat keberagaman seperti yang ada sekarang, maka moderasi beragama adalah solusi beragama yang menjadi poros tengah, ya, yang merupakan cara pandang sikap dan praktek beragama yang mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama antar umat. Artinya kita berpikir modern, Pak, ya. Kalau kita hari ini mempersoalkan yang esensi terkait dengan apa yang kita jalani sebagai Muslim, Kristiani, Hinduisme dan sebagainya, ya, Buddhisme dan aliran kepercayaan. Hal-hal lain yang sebenarnya menunggu kita untuk kita kerja ini tertunda lagi. Ya. Saya ambil contoh yang kita lihat sekarang di TV, Pak. Afghanistan dengan siapa berlawan? Sesama saudara. Kita memang dikodrati ini punya teman dan punya lawan. Ya, ini kodrat kita jadi manusia, punya teman dan punya lawan. Kalau habis nih, Pak, taruh, mohon maaf ini ya, saya menggambarkan situasi terkini. Habis nih orang non Muslim di Indonesia, ya, siapa teman tak lagi? Sama-sama tak lagi ribut. Itu sudah jelas itu, Pak. Saya dapat ceramahnya Pak Wakil Gubernur kita, Pak PLT Gubernur sekarang, ya. Mudah tapi luar biasa, terutama pengetahuan beragama. Ketika Masjid Al-Aqsa diserang oleh Israel, hari itu beliau sampaikan, saya dengan Pak Asisten 1, Pak Andi Aslam, mantan Bupati Pindrang 2 periode, bersama beliau, dia bercerita bahwa sebenarnya yang perang ini bukan Palestina, tapi Hamas. Ya, yang perang itu Hamas. Dan yang diakui oleh PBB adalah Palestina yang punyanya Yasser Arafat dan Mahmud Abbas. Yang diakui Indonesia adalah Palestina, Yasser Arafat. Itu sebenarnya. Sehingga mohon maaf, bukan melecehkan, bukan menafikan, simpati, empati masyarakat Indonesia sebenarnya bukan ke Palestina, ke Hamas itu yang dikirim. Semuanya. Itu pandangannya. Pak Gubernur bercerita bagaimana pecahnya Hamas dengan Palestina. Saya rasa ini anak muda yang luar biasa pengetahuannya, knowledge-nya tentang beragama, Pak Wakil Gubernur, Pak PLT Gubernur sekarang. Jadi kami yang lebih tua dari beliau, itu beliau bisa urai di mana pertentangan dua aliran ini. Ya. Nah, mungkin satu waktu Kementerian Agama bisa mengundang langsung Pak Gubernur di hadapan teman-teman kita, ya, supaya bisa lebih jelas bagaimana hidup beragama. Saya cenderung mengatakan Bapak PLT Gubernur kita ini tampilannya aja yang jenggot, ya. Mohon maaf ya,
Tampilan aja yang jenggot. Kalau ke Toraja, dia tidak pernah mengambil waktu 1-2 hari, tapi minimal 3 hari Pak. Kalau dia kunjungan kerja ke Toraja. Ya. Saya lihat kemarin, kami menunggu karena ini persiapan kunjungan presiden. Tak ada waktu untuk berkonsultasi. Nanti beliau pulang dari Toraja, malam saya temui, saya kembali dari Wajo, baru bisa berkomunikasi. Apa yang saya dapat koordinasikan dengan Bupati Wajo, aparat pengamanan dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau berbicara definisi, ya sudah jelas tadi, terlalu banyak definisi tentang moderasi beragama. Yang pasti intinya kalau saya, keberagaman kita dalam menganut agama, dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Itu saja, tidak usah jauh-jauh. Sikap yang harus dikembangkan tentunya yang pertama toleransi beragama. Yang kedua, menghormati dan menghargai sesama kelompok-kelompok penganut agama, terutama agama yang berbeda dengan yang kita anut. Ini yang paling pokok sekarang. Nah, dalam bertoleransi itu, inilah yang kadang dibumbui oleh budaya dan kultur yang hidup di satu wilayah. Misalnya, ketika di lingkungan itu, di kelurahan itu, yang mayoritas 85% Muslim atau bahkan 90, tiba-tiba diberdirikan sarana ibadah lain. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang juga perlu disikapi secara spesifik, Pak. Bulukumba ada? Tidak ada ya dari Bulukumba. Ada Pak dari Bulukumba. Bagaimana di sana Pak? Aman. Ya? Paling kan ada persoalan ya Pak ya? Ah itu. Ya. Ini persoalan pendirian rumah ibadah saja. Sebenarnya kulturnya tidak masalah. Kulturnya bisa Pak. Kalau saya, ya, kulturnya bisa. Ini hanya persoalan kecil. Contoh, kalau terkait dengan gereja, dan kebetulan hari ini sekitarnya Muslim yang tinggal, biar tom itu gereja, karena lebih duluan lahir itu gereja daripada kita yang tinggal di situ. Ya, itu menurut saya. Jangan terlalu panjang, karena teman-teman yang Nasrani misalnya hanya datang untuk beribadah juga. Setelah itu tidak pernah lagi di hari-hari lain, mungkin Sabtu Minggu aja yang ramai. Ini nanti tambahan kerjaannya Kementerian Agama. Kalau yang begini setiap saja, aduh panjang sekali prosedurnya. Nah sementara sehari-harinya kita tahu itu baku bombe orang karena berbeda agama bertetangga Pak. Ya, saya kecil di Palopo Pak. Ya, saya tamatkan TK, SD saya sepotong di Palopo Pak. Jadi saya tahu itu. Itu kan Palopo itu kota yang beragam, majemuk, ya. Kemudian saya hampir menyelesaikan masa SD saya dan SMP saya itu yang di kota Majemuk juga, kota Bau-Bau betul Pak, ya. Saya hampir selesai di sana. Itu sangat majemuk dan ketika rusuh Ambon itu larinya ke Buton Pak. Sedikit saja bisa meledak juga itu kota Bau-Bau. Kita punya kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang cukup besar di sana. Kita punya beberapa persaudaraan daerah Sulsel yang besar di sana. Tapi ternyata mereka mampu solid, Pak. Mereka mampu solid menjaga hubungan karena dari kecil itu memang bersama-sama. Jarang ada sekolah yang berbasis keagamaan yang penuh dulu, Pak. Ya, karena ketika kita di SD, saya berteman dengan teman saya yang kebetulan etnis Toraja yang beragama Kristen Protestan. Saya satu sekolahan dengan teman-teman saya yang beretnis Cina, yang kebetulan Katolik pada masa itu. Ya. Tidak ada masalah. Sampai hari ini, bahkan ada yang mau jadi sponsori saya jadi calon bupati, Pak. Saya coba bilang tidak ada, tidak laku saya punya nama.
Ya, itu. Jadi tidak ada yang terlalu esensi rasanya, Pak. Kalau kita tidak kembali mempersoalkan hak-hak yang diberikan Tuhan kepada kita, hak-hak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang diatur di kitab kita masing-masing, tentang bagaimana hidup bertetangga, mulai bertetangga dengan keyakinan atau seagama, sampai dengan yang berbeda dengan keyakinan kita. Kalau saudara-saudara saya Muslim, tidak perlulah saya bercerita bagaimana Nabi ketika diterima oleh kaum, ketika beliau hijrah ke Madinah, mendapat perlawanan dan sebagainya. Tidak perlulah, ya. Karena itu yang saya bilang tadi, contoh hari ini adalah Afghanistan. Sama-sama Muslim, ya. Tapi kenyataannya kita saling membantai. Bagaimana dengan di Sulawesi Selatan? Ya, kita sudah punya nilai, Pak. Kita start dari Sirih Napacé. Sirih Napacé itu memuat pandangan lokal kita, Sipakatau, Sipakalepi, dan Sipakaina. Lebih panjang lagi, saya kira teman-teman juga bisa memanjangkan. Tapi ini yang paling sering disebut oleh para pemimpin kita. Sipakatau, Sipakaina, Sipakalepi. Paling sering disebut. Karena nilai yang dimuat di sini sudah sangat luar biasa, Pak. Dalam hidup bertetangga, dalam hidup berdampingan. Saya kira teman-teman yang non-Muslim, teman-teman yang non-Bugis Makassar, juga yang sudah pernah, yang sudah berdiam lama di Sulawesi Selatan ini, tahu pengertiannya ini. Sipakatau, Sipakaina, Sipakalepi. Kalau ini yang kita jalankan, modal sosial ini menjadi falsafah hidup yang terinternalisasi di dalam diri kita masing-masing, maka dengan mudahlah toleransi beragama itu terbangun dengan baik. Ini menjadi modal kita membangun Sulawesi Selatan dan menjadi identitas orang Bugis Makassar dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, meskipun tidak tinggal di Sulawesi Selatan. Beberapa hari yang akan datang, saya juga masuk sebagai koordinator pengamanan PON. Kita mau ke Papua, Pak. Di sana, saudara-saudara kita yang berasal dari Sulawesi Selatan sudah siap menyambut. Di sana bukan cuma satu etnis, bukan bahwa Towajo bawang, Toraja saja, bukan. Karena Tosele bawang, ya, di sana penuh, Pak. Saya sudah pernah ke 3 kota yang ada di Papua, Merauke, Sorong, Mimika. Semua besar, Pak. Bahkan beberapa saudara-saudara kita dari sini bisa berkiprah di dunia politik pemerintah. Ya. Ada wakil bupati beretnis Toraja, wakil wali kota Jayapura, Bugis Pindrang. Ya. Ada beragam. Jadi tidak ada yang menolak kita, orang Sulsel, karena kelebihannya ini. Falsafah yang kita anut, Sipakatau, Sipakaina, Sipakalepi, ini kita terapkan di tempat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau bicara Kalimantan dan sekitarnya, saya sudah ampun, Pak. Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Samarinda, Bontang, semua dari sini, Pak. Ya. Bontang, Basri, ya. Wali kotanya sekarang Basri Rese itu dari Bone, itu dulu kerjanya, Pak. Hanya hadam PT-PT yang lewat minta minta uang lewat. Itu saja. Tuh dia bisa hebat. Modalnya cuma jasa SMA loh. Kalau bicara SMA, akhirnya ketika dia terpilih anggota dewan, dia sempat, ya, alhamdulillah jadi wali kota. Samarinda, Andi Harun, ya, Sinjai. 3 kali mau maju di sini tidak pernah jadi, akhirnya ke Samarinda jadi. Itu, ya. Yang paling hebat lagi di Kalimantan Selatan,
Saya waktu hari jadi bonek kemarin dapat undangan dampingi Pak Gubernur. Ada orang dari salah satu wakil bupati, tempatnya yang disebut orang kaya di Kalimantan, Haji Isam, Tanah Bumbu. Ya. Saya masih ingat ketika saya masih jabatan kepala subbagian, suka saya tunjuk-tunjuki. Karena dia satpol, pangkat golongan 1. Ya. Ambil dulu ini, bantu dulu anak umum, bantu dulu ini. Ketemu di hari jadi, alhamdulillah wakil bupati. Iya. Cuma mohon maaf, karena kita ASN itu diatur penggunaan atribut-atribut ini, ya. Tak balik-balik itu namanya di kiri, tanda jabatan wakilnya di kiri juga. Cuma saya pernah juga bikin salah terkait itu. Dan ketika bertemu dengan Pak Bupati Bantai sekarang, Pak Ilham Jiwa, tak balik langsung saya bilang, ditegur, Kak, tak balik langsung. So, oh iya, siapa yang bisa larang bupati? jadi itulah kejadiannya. Saya mau ingatkan Pak Wakil Bupati Tanah Bumbu itu bahwa tak balik-balik itu kita punya atribut, tapi karena dia wakil bupati saya tidak balik. Dia cuma bilang malah tak balik, dia puji saya. Wah, Bapak ini dari dulu gagah katanya. Begitu itu Pak Wakil Bupati Tanah Bumbu, Rusli namanya. Ya. Nah, sekali lagi nilai-nilai yang kita anut dan kita pahami dalam lontara kita di Sulawesi Selatan, ini yang kita mengejawantahkan ke daerah lain, ternyata kita diterima. Ya. Di perbatasan kita, Sulawesi Tengah, Morowali, wakil bupatinya juga itu, Pak Haji Najamuddin. Ya. Ngakunya orang sini juga. Dia mantan kandep agama, kalau saya tidak salah ya, kandep agama Poso atau pokoknya di sekitar situ. Ketika saya rapat sama-sama di Jakarta, kenalan sama-sama. Alhamdulillah. Ternyata lingkup Kementerian Agama juga suka masuk di ranah-ranah seperti ini ya. Ranah-ranah kerja-kerja politik. Kawan-kawan saya Hindu. Ya. Itu menggunakan itu. Semua yang dimulai dengan permisi, izin Pak, tabe, insya Allah semua berlangsung dengan baik. Ya. Tidak ada saya lihat. Seperti sekarang. Untuk di level SMA, SMK Sulawesi Selatan itu di bawah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Tapi mungkin dalam proses seseorang menjadi kepala daerah, menjadi bupati, wali kota di daerah, tidak terlepas dari pelibatan mereka. Pak Kepala Madrasah juga saya tahu itu di daerah, ya. Tidak ada. Karena ketika sudah selesai kepala madrasah, untuk itu jadi kepala kantor juga. Jadi minta tolong Pak Bupati, karena Pak Bupati yang bisa bicara dengan Pak Kanwil, ya, bisa bicara dengan Pak Dirjen yang lama, Pak Kamarudin, ya kan? Itu yang bisa bicara. Jadi pasti terlibat banyak. Ya. Sayangnya itu kalau hari amal bakti baru bukan bupatinya yang datang, bukan wakil bupatinya minimal yang hadir. Ya, tentu mendapat penilaian kerja sendiri para kandep kita di daerah, ya, dari Pak Kanwil. Kalau tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan pemerintah. Makanya tidak ada yang tidak lepas itu di daerah, Pak. Kita hanya kebetulan komandonya berbeda. Ya. Komandonya Bapak di Kanwil, ya. Komandonya SMA, SMK itu adalah Pak Gubernur, ya. Tapi ketika mau mendorong orang untuk menjadi pimpinan di sekolahnya atau dapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah misalnya, ya. Tidak terlepas dari komunikasi baik Pak Bupati, saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya. Bahkan Kanwil pun ada beberapa dari kementerian lembaga itu mendelegasikan kewenangan pelantikan Kanwilnya itu kepada Bapak Gubernur. Karena untuk diketahui Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi kalau kita memberi hibah ke Kementerian Agama tidak ada yang salah. Ya. Nah, fungsi Gubernur itu ada di dalamnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kemarin saya ke Wajo, mungkin dia tahu, bisa aja Kak berbicara dengan Pak Gubernur. Jadi ada kepala sekolah mau diganti, saya Pak Bupati bilang, Abe Pak Kesbang, bisa kapan kasih sampai Pak Gubernur ini, kalau bisa ini yang dikirim ke sini untuk menjadi kepala cabang, kepala SMA di sini.
Ini sekolah saya dulu, sudah sampaikan. Karena status BLT sekarang kasetnya. Itu jadi meskipun itu kewenangannya Pak Gubernur, tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Dengan etika tadi, izin, tabe dan sebagainya. Insya Allah semuanya akan baik. Jadi muatan-muatan lokal kita yang lama itu sebenarnya sudah lama menuntun kita, ya. Sudah lama menuntun. Hanya terkadang di zaman modern ini kita lupa, ya, kita lupa apa yang membuat tergerus seperti ini. Informasi teknologi, informasi teknologi. Bapak Ibu sekalian, di dunia yang kriminal sekarang, mohon maaf, di generasi 80-an, ya, kita banyak mendengar kabar orang hamil di luar nikah dan sebagainya, ya, di generasi 80-an. Kalau ada kabar itu tidak bisa dinetralisir terkait hal-hal kejadian yang sedikit sirik, yang sirik buat kita, ya, bukan sedikit, yang sirik buat kita. Tapi di masa IT modern sekarang, sangat kecil Pak, pemberitaan terkait itu. Ya. Kenapa? Karena IT kita merusak kita. Yang ditangkap sekarang kan yang via online kontaknya. Iya. Tidak ada lagi mungkin tamu undangan yang hadir di sini, yang terutama dari daerah, mengatakan kepada resepsionis, ada tukang pijat. Nggak ada Pak. Ya. Yang dari Bone 5 jam sampai ke Makassar, ya. Iya. Enggak ada apa pese, diminta di resepsionis, sudah tidak ada. Kuncinya di sini, Pak. Di sini semua. Dunia dalam genggaman. Ini yang dimaksud. Nah, jadi yang sering ditangkap sekarang itu sama Pak Polisi, ya, yang dari sini. Praktek prostitusi artis juga dari sini. Jadi inilah yang merusak kita. IT yang tidak dipergunakan dengan sesuai fungsi. Mohon diawasi anak didik kita. Ya. Mohon diawasi anak didik kita. Kalau orang tua alena yang bawa, ya terserah dia karena sebetulnya lebih tahu semua terkait ini. Ya, saya pernah coba-coba Pak. Unduh juga aplikasi ini. Wah, kalau begitu cepat dihapus. Karena begitu saya lihat di situ isinya, waduh. Tadi aja bertransaksi, nawar-menawar. Mohon maaf, ibu-ibu, wanita, ini kan bukan barang dagangan, Bu, pakai tawar-menawar. Ya, jelas resmi pembicaraannya yang dikenal di Zulsel dengan uang panai. Itu. Aplikasi ini bisa tawar-menawar. Tidak senang Indonesia, pilih orang asing, ada semua di sini. Ya, dunia dalam genggaman. Saya ini lagi sudah pergi ke tempatnya, sarangnya di Eropa. Takut tau enggak? Ya. Iya, dibawa sama pemandu tau. Takut Pak di sini. Takut, ya? Takut sama istri. Kebetulan tidak sama istri pergi ya Pak. Jadi sebetulnya hanya yang Maha Kuasa yang tahu apa kita kerja di luar ya. Saya yakin yang teman-teman yang lain pernah juga, ada yang pernah ke Belanda. Di situ sarangnya itu Pak, antar bangsa. Wah. Tidak ada penghalangnya. Dikacakan. Jadi kalau kita coba boneka yang dikacakan, di sana tidak. Aslinya yang dikacakan. Iya, aslinya dikacakan. Karena di Belanda juga legal narkoba, Pak. Ganja legal. Ganja. Dikacakan. Ada teman saya, coba-coba. Ini saya kelakar ya Pak ya, Bu. Ya. Coba-coba. Lebih tambun, lebih comok dari saya, dari Batal lah ya, gendut. Jadi bos saya tanya, dari mana kok? Wah, dari ke sana kok. Ini. Jadi pimpinan tanya, siapa kau temani? Maksudnya wanita mana kau temani? Itu bahasa kasar. Wah, Bang. Orang Inggris. Tuh. Inggris. Bilang kau itu
Bisa juga kira-kira hadapi itu. Kalau dilihat bodimu itu menghadapi itu orang Inggris. Loh. Itu. Sampai itu bos saya bilang, maunya itu ya kecil-kecil orang Vietnam, biar kau sih kena kok. Itu Pak. Jadi di sana ada semua. Ya. Masalah yang ada di Belanda itu dan menjadi wisata. Jadi wisata di sana. Kita lewat situ, inilah kehidupan malam yang mungkin tidak akan bisa kita terapkan di Indonesia seperti itu karena bergabung semua judi apa semua yang kita haram dan tidak boleh di Indonesia di sana legal semua, ya, legal. Itu kalau di Indonesia itu saya mau mengatakan setingkat lingkungan atau dusun bagi desa. Di bawahnya Lembang, teman-teman, saudara saya dari Toraja, ya, di bawahnya Lembang, lebih kecil. Jadi ternyata keberagaman itu tidak pada masyarakat yang tenang, modern, damai dan sebagainya. Di tempat sana pun juga keberagaman, ya, ada di tempat mereka. Jadi seperti dengan yang ada di skate itu. Nilai si pakar tahu, si pakar ingat, si pakar lebih ini yang akan mendorong kita membangun toleransi beragama. Bagaimana penguatannya? Yaitu penguatan pemahaman umat beragama terhadap 4 pilar kebangsaan. Jadi hampir semua kebetulan yang berkarya melalui parlemen, kemana-mana itu sosialisasinya 4 pilar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, harga mati dan Bhinneka Tunggal Ika adalah upaya untuk menghindari terjadinya sikap ekstrim dan intoleransi. Pemerintah dan pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol senantiasa bersinergi. 2 regulasi yang di backup oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Forum Pembauran Kebangsaan harus ada ya, di semua daerah, terutama yang heterogen, majemuk, ya, dan forum komunikasi umat beragama. Alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini suasana terbangun dengan baik. Ya. Cuma saya selalu mengingatkan orang-orang tua kita yang berada di FKUB, jangan kita misalnya itu yang selalu begini salam komando, tapi umat di bawah tidak sama dengan tampilan baliho kita. Kita ingin salam komando ini tertular sampai ke bawah kepada umat. Yang Muslim dipimpin Profesor Rahim Yunus, ya, FKUB-nya. Yang Protestan, yang Kristen dipimpin oleh Pak Pendeta Andri, ya. Yang Katolik dipimpin oleh Pak Pastor Paulus, ya. Yang Hindu dipimpin oleh Pak Nyoman, ya, PHBI, Parisada Hindu Dharma, ya Pak ya. Yang Buddha dipimpin oleh Pak Yomris dengan siapa yang satu ini? Ada 2, satu Walubi ya Bu ya, Pak, ya. Jadi ada 2, termasuk kepercayaan. Ada 1 doktor kalau salah ya, yang kami bersama-sama selalu, ya Arfan siapa? Ada yang mewakili pengadut percaya Konghucu. Ya. Oh ya, ya. Jadi ada yang selalu anak muda yang berselalu bersama kami. Ya. Ini, jadi komunikasinya segala yang mis-mis di agama itu kita bicarakan di sini. Sehingga pemerintah provinsi juga perhatian besar kepada terutama FKUB. Ya. Karena kita tidak menonjol ini FPK kita, pembauran kebangsaan kita. Saya orang Bugis, Bapak orang Makassar, Bapak orang Ambon. Tidak ada penonjolan yang besar di Sulawesi Selatan. Setelah kami cermati, kami survei. Persoalan asal. Ya. Artinya relatif masih bertoleran terkait dengan asal. Yang ada yang rawan itu, ya ini persoalan identitas keagamaan kita. Kadang mudah disulut. Terakhir kejadian katedral, ya, hanya sebetulnya ingin memperlihatkan ke nasional.
untuk kita selalu waspada, ya. Selalu waspada bahwa di Sulsel sekarang ini bukan hanya Muhammadiyah, bukan cuma juga NU, ada juga yang lain. Nah, itulah yang mencoba untuk mengganggu stabilitas. Jadi teridentifikasi di Sulsel, jadi aparat keamanan. Jadi mohon maaf, aparat keamanan menyisirnya itu sampai di Luhut Timur, ya, sampai di Malili kemarin. Setahu saya itu 4 terakhir diambil oleh Densus 88 di daerah Malili, daerah Luhut Timur. Daerah lain yang juga ada sedikit keras terkait ini dalam pandangan aparat keamanan, Maros, ya, Maros. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekdanya, mohon dicermati karena ada beberapa SN ikut di dalamnya. Maros yang ke arah Bone, Patasan. Tuh. Di Bone juga ada yang sudah jalani hukuman di perbatasan Sopeng, di Amali. Tapi belum NKRI, sampai hari ini. Keluar fisiknya, tapi belum NKRI. Itu. Jadi perbedaan-perbedaan yang kita hadapi di Sulsel ini senantiasa tetap terjalin dengan baik, namun tetap harus selalu waspada, terutama dari segi aliran yang kita, kepercayaan agama yang kita anut hari ini. Ya. Ini yang paling mudah saya lihat diganggu ketimbang kita berbicara Bugis, Makassar, etnis Cina, etnis Toraja dan sebagainya. Kenapa ini lebih mudah diganggu? Karena ini terbawa di keseharian. Kalau kalau suku terlalu sering lulu dengan peristiwa kawin mawin. Ya. Tiba-tiba saya punya putra misalnya nikah dengan keluarga dari Jeneponto, ya, tidak ada gitu. Kalau berkelahi anak-anak di kampus, ya sudah, kita tenang-tenang saja, kita cari dulu simpulnya siapa di dalam, selesai. Mudah kita komunikasi. Tapi kalau agama, saya lihat mudah sekali, ya. Kejadian di Bulukumba, sebenarnya enggak parah seperti itu hari ini, ya. Tapi karena persoalan izin, ya. PAMI, TABE itu yang tidak sempat dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen di sana, ya, sehingga ini menjadi besar dan membawa di dalam provinsi besar. Nah, sekali lagi yang perlu diwaspadai sebenarnya paham yang radikalisme. Nanti kita kalau ada kesempatan di waktu lain kita kupas tentang radikalisme ini, ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Penganut agama yang taat berlebihan, ya, membentuk aliran yang berbeda dengan Islam secara keseluruhan yang kita jalani hari ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Kemudian sebagai orang tua, tenaga pendidik, para kepala sekolah ataupun tokoh-tokoh dari daerah masing-masing, kami berharap ini dimasukkan menjadi bagian internalisasi kepada anak didik. Ya. Mohon ini disampaikan bahwa hidup di Sulsel itu tidak kalian hanya kenal Bugis. Ketika Anda kuliah ke Makassar, maka bertemu dengan suku-suku yang lain. Ini yang kami sampaikan, ya. Termasuk tentang agama yang dianut. Dua lembaga yang harus kuat, terutama forum komunikasi umat beragama, ini harus senantiasa terpelihara. Yang membinanya adalah Kesbangpol dengan Bapak Amil Kementerian. Ini yang care kepada FKUB. Sehingga kami berharap ketika ada semacam kira-kira tanda ada perselisihan terkait ini, mohon dibicarakan di tingkat FKUB masing-masing kabupaten kota bagi yang berasal dari daerah,
kalau yang ada di provinsi, mari kita bicarakan bersama saya akan komunikasikan dengan FKUB. Karena saat ini, di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, keterbatasan ini secara positif kita menggunakan IT, kita bisa mengajak seluruh masyarakat kita berdasarkan momen yang ada untuk memperbaiki tatanan kehidupan di Sulawesi Selatan ini, sehingga paham-paham yang tidak sepaham dengan pemerintah maupun dunia didik dan agama ini dapat kita jaga senantiasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan. Saya yakin teman-teman sudah lebih paham daripada saya terkait hidup berdampingan secara damai ya di Sulawesi Selatan ini dengan memakai yang paham yang kita anut 3, yaitu Sipaka Tahu, Sipaka Ingat, Sipaka Lebih, menjadi warisan dari leluhur kita yang kita masih bisa terapkan dengan baik sampai dengan hari ini dan insya Allah sampai di masa datang kepada anak-anak kita. Akhirnya saya meminjam apa yang disampaikan Gus Dur, tidak penting agamamu hari ini atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak bertanya apa agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.